Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pemirsa TV One dimanapun berada, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man 'ala salasa banatin," siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, meninggal dunia, falahul jannah, surgalah baginya. Ini mengajarkan kepada kita jangan membatasi surga hanya dari satu pintu saja. Betapa banyak umat Islam di Indonesia meneteskan air mata karena tua, renta, karena sudah tidak ada daya dan upaya, atau badannya sehat tapi uang tidak ada, lalu merasa tidak bisa masuk surga karena tidak bisa berangkat ke tanah suci Makkah. Hadis yang dipegang, wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa illal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Betul, benar, tidak salah, tapi jangan membatasi kebaikan hanya dari si pintu saja. Makanya dalam satu hadis Nabi katakan ada orang yang masuk surga dari babul jihad, ada yang masuk surga dari babul shalah, ada yang masuk surga dari babul rayyan, ada yang masuk surga dari banyak pintu. Kenapa kita batasi dari pintu? Apakah bisa kita dipanggil dari pintu-pintu yang banyak itu ya Rasulullah? Kata Nabi, bisa. Dan aku berdoa supaya engkau termasuk salah satunya. Yang dimaksud Nabi engkau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau bisa semua, mengapa tidak? Tapi kalau kita tidak bisa, maka merawat anak juga bagian. Bila na'udzubillah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anak yang kurang sempurna, lalu kemudian terbersit di dalam hati, mengapa anak saya yang begini? Mengapa tidak anak orang lain? Mengapa ini menjadi nasib saya? Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan 40 hari dalam rahim ibumu dalam bentuk nutfah, sperma, air. Semua yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian berubah 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim. Semua yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah 40 hari dalam bentuk mudghah, segumpal daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku, lalu dikirim Allah malaikat. Datang malaikat membawa roh ke dalam rahim perempuan. Apa maknanya? Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Takdir. Engkau tidak pernah meminta aku menjadi ibumu, dan aku pun tidak pernah meminta engkau jadi anakku. Kalau begitulah orang memahami anak, maka tidak akan ada ibu yang membuang anaknya ke dalam kresek, ke dalam kardus, meletakkan di depan panti jompo, panti asuhan, mencampakkan ke sungai. Kenapa? Karena dia memahami, aku tidak pernah request anak ini, dan anak ini pun tidak minta aku jadi ibunya. Tapi Allah yang berkehendak meniupkan roh itu ke dalam. Berapa banyak orang ingin punya anak, tidak punya anak. Berapa banyak orang berusaha mendapatkan anak melalui bayi tabung, tapi tidak berhasil. Tapi ada orang yang sudah diberikan malah membuang. Oleh sebab itu pahami ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggugurkan kandungannya, membuang anaknya yang sudah terlahir, dia bukan hanya orang yang tidak bersyukur, tapi akidahnya rusak karena dia tidak meyakini adanya takdir bahwa ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini motivasi yang kuat ditanamkan dalam setiap pribadi seorang muslimah, seorang muslim, bahwa anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita seriusnya menjaga telinga, sebagaimana kita khusyuknya menjaga mata, menjaga kulit. Orang menjaga kulit bukan main luar biasa, memperhalus kulit, jangan kena sengatan matahari, banyak minum deodoran segala macam. Kenapa menjaga amanah kulit begitu seriusnya, padahal kulit hanya sebagai makanan cacing tanah? Tapi menjaga anak sebagai amanah yang dapat meringankan dari azab Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kamu akan ditanya, akan dituntut tentang kepemimpinannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, dari api neraka jahanam. Makanya surga dikhususkan bagi mereka yang menjaga amanah ini. Dari sejak kapan? Dari sejak memilihkan ibunya. Datanglah seorang menjumpai Umar ibn al-Khattab. Hai Umar,
Ini anakku melawan orang tua, tolong dihukum. Umar bin Khattab seorang khalifah yang bijaksana, adil, arif. Dia tanya, hai anak, betul kamu melawan orang tuamu? Betul. Sebelum aku hukum engkau, ada kata-kata yang ingin kau sampaikan? Ya Umar. Apa? Apakah kami sebagai anak ini ada hak? Ada tak hak kami terhadap orang tua? Kata Umar, ada. Apa hak kami? Pertama, ayahmu mesti mencarikan ibu yang solehah. Yang kedua, mesti memberikan makan yang baik. Yang ketiga, memberikan nama yang baik. Aku tidak mendapatkannya Umar. Ibuku perempuan tidak baik. Makanan dia selalu makan haram, makan subhat, makan riba. Sedangkan nama dia beri aku nama yang tidak baik. Apa kata Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Engkau sudah lebih durhaka dulu pada anakmu. Lebih dulu engkau durhaka pada anakmu daripada dia mendurhaka kepada engkau. Jadi kalau ada istilah uququl walidain, durhaka pada orang tua, maka ada istilah orang tua durhaka kepada anak. Kenapa? Karena tidak memberikan hak-hak anak. Oleh sebab itu maka motivasi bagi kita semua, mari kita jaga amanah Allah ini. Apalagi serangan luar biasa sekarang. Dari serangan pemikiran, liberalisme, sekularisme, ateisme, tidak bertuhan, menyamakan semua agama, merusak akidah anak kita. Belum lagi hiburan, internet, televisi, parabola, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Alhamdulillah masih ada yang mengupload yang baik-baik, masih ada men-share berita, video, pengajian. Tapi di sebagian tempat sudah melupakan itu semua. Dia sebagai pisau yang bisa menjadi pendidikan, tapi juga dia bisa menjadi pisau yang menusuk tangkai jantung sehingga mati tak berdaya dan dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu amanah anak ini mesti kita jaga. Karena setiap amanah akan ditanya di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Cerita tentang amanah ini akan kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah meniupkan dia lalu berkembang menjadi besar, maka dia akan menjadi seorang anak. Maka di dalam rahim itu pun dia sudah bisa mendengar. Dibacakan ayatnya setiap subuh hari Jumat. Rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil. Rakaat kedua Hal Ata 'alal Insan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Mengajar penting, tapi belajar dulu. Dari sejak kapan anak itu diajarkan Al-Quran? Dari sejak dalam rahim ibunya. Loh, mana bisa? Gimana ceritanya ngajar anak dari alam rahim? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami ciptakan anak itu dari sperma yang bertemu dengan sel ovum, sel telur, bercampur. Nabtalihi, kami uji, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan anak itu sami'an, bisa mendengar, basira, bisa melihat. Anak dalam kandungan sudah bisa mendengar apa yang dibaca oleh ibunya. Diterapkan oleh sebuah riset dari Universitas Ain Sham University Kairo, bagaimana seorang anak yang sudah dibiasakan ibunya dalam kandungan dengan bacaan Al-Quran, ketika setelah anak itu lahir diputarkan MP3 Al-Quran, dia tenang. Begitu dimatikan dia mulai bergejolak. Begitu dia dimatikan itu suara Al-Quran, dia mulai mencari-cari. Begitu dihidupkan dia tenang kembali. Ternyata sudah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Maka oleh sebab itu dibiasakan dia. Itulah mengapa dicarikan ibu yang solihah baginya. Karena ibu yang solihah, apalagi hafal Quran, satu hari pasti dia akan mengulang hafalannya 2 juz minimal. 1 bulan dia akan khatam 2 kali. 1 tahun dia khatam 24 kali. Maka anak akan mendengar bacaannya. Otaknya yang tajam akan senantiasa menangkap, merespon. Menurun, memang air tidak terlalu jauh dari pancurannya. Oleh sebab itu maka anak-anak yang dibiasakan mendengarkan bacaan Al-Quran, maka sampailah dia lahir ke atas dunia terbiasa. Tapi anak ini tergadai. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebusnya? Tudbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaqu, dicukurkan rambutnya. Wa yusamma, diberikan nama yang baik. Dicukurkan rambutnya, ditimbang dengan perak. Tapi andai ada orang menimbangnya dengan emas, kias, baik, lebih mahal, lebih baik, lebih banyak yang bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Lalu kemudian pula disusukan.
disusukan oleh ibu selama haulaini kamilaini, 2 tahun lamanya. Ternyata anak yang disusukan ibunya, ikatan emosional dengan ibu lebih dekat, kebal terhadap segala macam penyakit, tulangnya tidak keropos, osteoporosis. Kemudian pula yang paling penting adalah bahwa mengalir sifat-sifat kebaikan ibu di dalam anak. Itulah yang diinginkan. Sebelum cerita salat, mencarikan ibunya, menghafalkan Al-Quran. Karena dalam salat ada ayat kalau tidak dibaca, salat tidak sah. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat kecuali bagi orang yang membaca Al-Fatihah, Ummul Quran. Kemudian itu setelah itu membaca ayat. Maka anak-anak tadi mulai dididik dia. Telinganya pertama kali mendengarkan kalimat. Nabi SAW mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, cucu Nabi SAW yang lahir pada tahun ketiga Hijrah, pertengahan bulan suci Ramadan. Nabi sendiri yang mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat pertama yang masuk ke otaknya, ke jantung hatinya adalah kalimat Allahu Akbar. Bahwa setelah itu ada kalimat-kalimat yang lain, tapi yang terhunjam, yang tertanam, yang tidak akan mati untuk selamanya, kalimat Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, status hadis hadisun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan hadis tentang mengazankan ke telinga bayi hadis hasan. Dan Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah mengatakan telinga kanan azan, telinga kiri iqamah, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, disusukan oleh ibunya. Datanglah seorang perempuan baru membawa anak yang baru saja lahir ke Nabi SAW. Lalu Nabi kunyahkan kurma. Lalu kemudian Nabi mengambil manisan kurma, memasukkan ke mulut anak. Disebut dengan tahnik, sunnah. Karena anak itu selama dalam rahim kedinginan, tempat paling adem, ayam, tentram, nyaman, rahim. Keluar ke dunia dia kehangatan, dia kepanasan. Maka kemudian untuk menghangatkan tubuhnya, dikunyahkanlah cairan kurma masuk ke tubuhnya, hangatlah badannya, disusukan oleh ibunya, dipeluk cium. Kemudian hari ke-7 bersedekah kepada kerabat, sahabat, tetangga, undang fakir miskin, anak yatim, makan bersama, ungkapan syukur kepada Allah. Semua yang datang mendoakannya. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anak yang sudah dikaruniakan Allah. Wa syakartal wahib, engkau bersyukur kepada Allah yang sudah mengkaruniakan anak. Wa ruzikta birrahu, engkau mendapat baktinya. Wa balagha asyuddahu, disampaikan Allah lah usianya kepada usia dewasa. Maka doa-doa orang-orang soleh, orang-orang baik sampai kepada mereka. Begitulah Islam memperhatikan amanah ini. Lalu kemudian sampai usianya sudah akil balik, yang laki-laki tidak lagi menampakkan dari pusat bainas surrati war rukbah, antara pusat dan lutut, antara lutut dan pusar. Sedangkan perempuan jauh lebih banyak lagi yang mesti ditutup. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, la yasluha an yuhra minha, tidak boleh nampak dari tubuhnya illa hadza, kecuali wajah, wa hadza, telapak tangan, yang lain daripada ditutup. Nisaun, perempuan, kasiyatun, memakai pakaian, ariyatun, maaf, tapi telanjang. Kenapa? Karena sempit, karena transparan. Oleh sebab itu maka anak-anak ini mesti dijaga. Inilah amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Mulut mesti selalu bertanya, mau kemana, jalan dengan siapa, ini uang dipakai kemana, ini kendaraan kau bawa kemana saja, bagaimana nilai sekolah. Ketika tunjuk tangan, mulut mengajar berhenti, sesungguhnya kiamat sudah terjadi di dalam rumah kita. Mungkin alam semesta belum kiamat, tapi isinya sudah kiamat duluan. Maka apa kebahagiaan seorang tua ketika melihat anak mulai menghafal surat-surat pendek. Ini cikal bakal embrio menuju sholat. Bagaimana mungkin dia akan sholat bila dia tidak melihat contoh yang baik dari orang tuanya? Maka pembacaan Al-Quran, dia tidak menulis Al-Quran, tapi membacanya, mengamalkannya, menghatamkannya, membawanya dalam kehidupannya. Kita akan lanjutkan kajian ini setelah pesan berikut. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salah, perintahkanlah anak-anak kamu melaksanakan salat, wa hum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukul, untuk pukulnya mendidik, mengarahkan, memberikan efek jerah, wa hum abna'u 'ashr, ketika mereka berusia 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidur mereka. Tidak lagi anak satu tempat tidur dengan orang tuanya, tidak lagi anak laki-laki satu tempat tidur dengan anak perempuan. Begitulah ajaran Islam.
Jadi Islam tidak hanya mengurus 3 perkara, akikah, walimah, takziah, tapi sampai sedetil-detilnya, sampai gizi anak, sampai otak anak, sampai hafalan Quran, sampai dalam kandungan, sampai liang lahat, sampai ke alam barzah, sampai ke surga. Diatur semua oleh Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah ke dalam Islam kafah. Setelah fisiknya sehat, bacaan Qur'annya bagus. Kenapa 7 tahun? Ada angka apa di balik 7? Ada rahasia apa di balik angka 7? Ternyata 6 tahun, the golden age, golden emas, age usia emas. 2 tahun pertama peluk cium, susukan peluk cium. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, lari-lari, lompat-lompat. Canda-canda, ketawa-ketawa, menangis, bergurau, tertawa. 2 tahun ketiga mulai dia menghafal ayat-ayat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Bahkan 2 kali, 3 kali ulang dia akan hafal. Kita tidak pernah menghafal surat-surat pendek dengan kertas, Alam Nashrah, Wadduha, Sabbihis, Qul Ya, Qulhu, Qul A'udzu Binnas, Al-Falaq. Tidak pernah kita hafal. Kenapa kita tidak menghafalnya tapi kita hafal? Karena telinga sering mendengar ucapan imam. Metode ini disebut dengan metode talqin. Talqin, imam membaca, murid mengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Allamal Qur'an, Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Dan itu didengar anak dengan baik. Siapa yang mengucapkannya? Ibunya, bapaknya. Itu yang selalu dia dengar di rumah. Lagunya, CD-nya juga lagu itu. Nada deringnya, itu yang dia dengar. Yang keluar dari gadget, yang keluar dari HP, yang keluar dari TV, yang keluar dari radio, itu yang dia dengar. Radionya radio Islami, TV-nya berita yang baik, pengajian, channel YouTube-nya yang mendidik. Inilah yang membuat dia menjadi salat, sehingga dia tidak diperintah salat. Pergi salat, pergi salat, pergi salat. Tidak. Tapi mereka salat karena melihat ayah mereka salat. Mereka akan mencari kain sarung ketika mereka melihat jam sudah menunjukkan tak lama lagi azan maghrib berkumandang. Begitu mereka mendengar suara bacaan Quran di masjid, maka mereka sudah tahu bila terdengar suara, nanti orang tua akan pergi ke masjid, akan melaksanakan sholat berjamaah. Inilah yang tertanam dari sejak kecil. Berapa banyak orang-orang yang dalam kehidupannya hampir saja terjerumus dalam perbuatan dosa. Dan dalam kisah hidupnya saya ini sebenarnya Ustadz Somad orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa maksiat. Kami tur musik metal sampai ke pedalaman kemana-mana. Tapi di saat suara azan berkumandang, saya duduk dalam kesunyian kesepian. Terbayang saya dulu ayah membawa kami ke masjid, membawa kain di tepi sungai. Kami pergi ke surau. Tiba-tiba bayangan itu berkelebat di hati saya dan saya tinggalkan ini. Kenapa? Karena terulang kembali betapa suara, betapa momen keadaan terulang dalam kehidupan seorang anak manusia. Akhirnya dia tahu jalan pulang. Maka sholat bukan sekedar ibadah kepada Allah. Sholat adalah ikatan orang tua, ikatan emosional dengan anak. Berapa banyak tempat-tempat dulu di surau, di musola, di langgar, tempat kampung halaman saat kita pulang liburan masih teringat dulu di sini bersama ayah, dulu di sini bersama ibu wirid yasin, dulu di sini kami tahlilan, dulu di sini acara akikah, dulu di sini tempat mengingatkan pada sesuatu. Sebagaimana harumnya minyak wangi, parfum mengingatkan kita tentang sesuatu, maka tempat pun juga bisa mengingatkan kita pada sesuatu. Orang yang terkena amnesia dibawa ke tempat-tempat mengingatkan dia pada masa lalu. Ketika orang kehilangan ingatan karena benturan pada otaknya, dibawa dia ke masjid, meleleh air matanya. Apa yang kau ingat? Apa yang kau kenang? Di sini dulu ayah membawa saat sholat Jumat dan waktu itu aku ribut, saat itu orang mengatakan diam. Dan ingatan itu kembali, memori kembali. Maka mari kita biasakan dia kepada apa? Sholat berjamaah. Tidak bisa kita perintahkan, pergi sana, pergi sana. Ayah kenapa tidak pergi? Oh sibuk, oh sudah dewasa, kamu masih kecil. Maka membentuk dia menjadi memiliki 2 kepribadian. Ada kepribadian ucapan, ada kepribadian perbuatan. Kenapa ada benturan antara ucapan dengan perbuatan? Oleh sebab itu ketika amanah ini bisa kita jaga. Sampai kapan? Bukan hadis Nabi, ucapan ulama dalam tafsir An-Naisaburi, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari ayunan sampai ke liang lahat. 22 S1, 25 S2, 27 S3, itu bukan ajaran Islam. Itu waktu, usia, limit, batas yang dibuat orang barat agar supaya pendidikan selesai dalam usia tertentu. Tapi Islam mengajarkan bagaimana anak-anak ini kita didik. Sampai kapan?
Dulu yang mengajak engkau salat adalah aku, bahwa kemudian engkau berumur pendek, akulah yang akan menyolatkan engkau, tidak masalah. Karena ajal di tangan Allah. Tapi tentu yang kita inginkan adalah saat ajal tiba, mereka lah yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Itu rencana kita, itu doa kita. Tapi harapan yang baik tentu tidak akan disia-siakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak minta dia menjadi pejabat tinggi tapi tidak mengenal Allah. Kita tidak ingin dia menjadi orang kaya raya tapi tidak peduli pada fakir miskin. Kita tidak ingin dia menjadi orang yang ganteng, terkenal, masyhur tapi dia tidak mengenal tetangga, sahabat, kerabatnya. Kita ingin dia menjadi anak-anak yang berbakti, menyejukkan mata sesuai doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina, jadikanlah pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Saat melihat pecinya, saat melihat jilbabnya, saat melihat kain panjangnya, sejuk mata melihatnya, tidak panas bergejolak emosi di dalamnya. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan mereka generasi keturunan yang baik-baik. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat sampai kepada anak cucu keturunan kami. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Jauhkan mereka dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari aliran sesat, dari perbuatan keji dan munkar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.